Nah, Bapak dan Ibu, saya telah membuat 2 hari nih untuk mempersiapkan IHT ke sekolah ini. Filenya dengan yang mereka terima di sekolah yang lain sedikit saya ubah dan berbeda, karena di sini beda lagi masalahnya. Nah ini, coba kita tes, ada? Ya, saya sebenarnya suka lajag-lejeg. Bu, kalau ada murid lajag-lejeg di kelas, eta teh namina kalau menurut kurikulum sekarang itu berarti dia itu termasuk kepada gaya belajar apa? Kinestetik. Terus pinter nih. Kinestetik, betul. Kalau yang namanya kinestetik, Bapak dan Ibu tidak bisa nanti disamakan dengan yang auditori dan visual. Iya, maka nanti kita akan bahas hal itu. Ya, Bapak dan Ibu, makanya kalau di yang lain saya itu menggunakan judul yang lain, kalau di sini strategi jitu di tahun pelajaran baru. Jitu, mudah-mudahan jitu ya. Itu tapi ini HPS ini perkiraan sendiri nih jitunya. Mudah-mudahan jitu juga dengan pihak yang lain. Nah ini sudah dibacakan tadi oleh Bu Maya. Ya. Oh ya, pada hari ini sebenarnya saya harus buka nanti di HP saja penutupan PGP angkatan 7. Ya, jadi samen dinten ieu teh tabu 11-an kayak oleh Kemendikbud Ristek. Dan angkatan 8, angkatan 9 sekarang juga sedang launching. Bapak dan Ibu angkatan 10 sudah daftar belum? Yang muda-muda nih, terutama yang belum 50 tahun harus ikut Bapak dan Ibu. Harus ikut. Ya. Yang sudah punya masa kerja di atas 5 tahun. Coba, di atas 5 tahun dan sebelum 50 tahun ada tidak di sini, Cung? Pak Kepala harus dipaksa. Karena dipaksa akhirnya enak juga. Ini sesuatu yang harus dikeluarkan ya. Ke depan itu Bapak dan Ibu dari sini nanti kita beranjaknya. Ini program ya, program pemerintah. Nanti Bapak dan Ibu akan tahu bahwa oh ternyata tuh kata Pak Nadiem kemarin ketika wawancara dengan Jokowi Presiden, ketika saya wawancara ke Papua dengan guru-gurunya nangis. Kenapa? Ternyata saya salah menafsirkan hal-hal tentang kurikulum yang baru, Pak. Setelah saya ikut PGP. Saya ingat, saya 2 tahun mengajar di Papua. Wah, jangan-jangan murid saya kegeeran. Dikatakan ke Pak Nadiem. Pak Nadiem katakan ke Pak Jokowi bahwa ternyata kurikulum Merdeka itu dengan yang namanya PGP-nya saat ini benar-benar program yang membumi gitu. Sesuai dengan saat ini. Kalau kita pelajari dengan baik Bapak dan Ibu tidak ada yang salah. Kalau Bapak Ibu mendapatkan informasi lain di medsos, pastilah dia bukan berada di zona ini saat ini. Mereka mungkin hanya melihat-lihatnya dari luar kamar gitu. Oh begitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di kamar duk-duk, misalnya tengah wengi ya duk-duk. Bapak Ibu ngalangkung. Terus ngadamukeun kieu. Naon nu diwartoskeun keluar. Tapi Bapak Ibu teh hoyong wawartos kanu sanes teh. Pasti berita yang disebarkan itu kira-kira akurat tidak? Ya. Kalau ingin akurat bagaimana caranya? Masuklah. Kan dikunci, Pak. Daftarlah supaya kuncinya dibuka begitu. Ya. Kalau orangnya hanya lewat saja, apalagi lewat. Kaburu hayang wawartos kanu sanes. Ini tuh aya kejadian ieu loh. Nah, padahal tidak tahu dia di dalam itu apa ya. Tuh. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu harus masuk ke dalam. Kalau ingin tahu yang sebenarnya. Banyak para ahli, itu para ahli Bapak Ibu, bahkan profesor banyak. Tapi karena tidak masuk kamar tadi, mereka membuat penilaian yang belum akurat gitu ya tentang itu. Nah, Bapak dan Ibu sekarang sudah angkatan 10 nih.
sedang rekrutmen ya. Dan sedang berjalan itu angkatan 8 dan sebentar lagi angkatan 9. Silakan Bapak Ibu, ini adalah program kita. Kita tidak boleh menentang arus. Nanti capek dan tenggelam. Kita harus berenang di atas arus supaya selamat. Jadi misalnya Bapak Ibu papalidan ya aya arus. Aya arus itu orang ngojay, kadi itu tentang arus kalau kapalid. Tapi berenanglah di atas arus, lalaunan ka pinggir gitu. Tuh ya. Maka belajarlah berenang. Promo. Tidak ada kan murid kita yang seberwajah gini? Ini saya waktu di Blackwood High School di Australia waktu itu ya. Tuh Bapak Ibu, gurunya saja itu tuh lihat tuh. Kalau yang di dalam ruangan ini Bapak dan Ibu, ruangannya tidak gerah Bapak Ibu. Ini. Itu yang namanya guru pasti kewalahan kalau selesai mengajar semuanya begini. Coba kalau kita setelah mengajar barudak aya nu diteruskeun teh ka Bapak. Sakedap deui ge abdi ge kitu. Ya ini salah satu suasana waktu itu. Tidak semua foto saya tampilkan ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini tahu di mana? Di mana coba Bapak Ibu? Di Australia atau di Indonesia? Tepatnya di mana? Di SMP. SMP 5. Tuh SMP 5 Pak Ibu, SMP 5. Iya. Banjarsari. Nah, materi pertama yang harus saya laksanakan dan kabarkan kepada Bapak Ibu adalah tentang KKTP. KKTP. Jadi kahiji tah materi itu. Ini materinya banyak sebenarnya. Mudah-mudahan tercapai semuanya nih. Tentang KOSP bisa sebentar bisa lama, tergantung Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya Pak Kepala ini materi 4 hari ini. 1 hari, 1 materi. Tapi mudah-mudahan 1 hari bisa ya, karena di sini adalah kelas akselerasi. Saya dulu beberapa tahun ngajar di kelas akselerasi, waktu itu ada di Ciamis. Yang lain 3 tahun, mereka 2 tahun selesai. Itu anak-anaknya pada di dokter Bapak Ibu saat ini, insinyur, ya Radi. Ya kan masuk ke sana kan diseleksi dengan IQ-nya harus 130 kan. Tapi Bapak Ibu dikatakan bahwa IQ saja tidak cukup ya. IQ itu untuk banyak orang pintar sekarang tapi jadi pengangguran atau punya jabatan biasa-biasa. Tapi banyak anak-anak yang biasa-biasa tapi apa? Karena ada yang namanya grow mindset. Ada grow mindset. Jadi mindsetnya itu bertumbuh begitu. Jadi IQ-nya itu tidak stagnan di sana. Mereka dengan mempelajari situasi dan matang oleh kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di luar rumahnya, mereka hebat begitu. Makanya Bapak dan Ibu, anak-anak mereka itu, anak-anak di luar negeri itu, walaupun itu orang tuanya super kaya, ketika ada liburan itu mereka itu didaftarkan ke dunia kerja. Kudu didamel. Jadi mereka harus mandiri. Nah, sok urang mun saminggu baru dak ditah naon. Ulin ya kan? Tapi di sana mereka dikerjakan. Mereka harus cari kerja. Jadi mereka harus merasakan bagaimana mendapatkan uang. Makanya usia 23 tahun kalau masih di rumah usir katanya. Usia 23 tahun mereka kalau masih minta uang usir. Karena apa? Mereka itu harus bisa menghasilkan. Nanti mereka hanya akan menjadi benalu. KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Upami kapungkur naon namina? KKM. Bapak Ibu, KKM teh salaresna mah teu sami pisan sareng KKTP teh. Teu iya. Ternyata setelah diselidiki Bapak Ibu biasa teh nya kapungkur kan kurikulum 13 tipus-tipustinya. IPEK teh pas dina kajian tenanana aya wening. Tapi yang namanya kurikulum merdeka itu bukan berarti kurikulum baru Bapak Ibu, tapi kurikulum untuk melanjutkan kurikulum 13 dan memperbaiki bagian-bagian yang masih dirasa kurang. Itu.
Jadi bukan mulai dari nol. Tidak sama sebenarnya dengan KKM. Kalau yang namanya KKM itu, Bapak Ibu, ternyata itu lucu-lucuan katanya. Anak itu, kalau sekarang yang namanya anak itu kan berdiferensiasi, beda. Mengapa anak di pola dia harus minimal 70? Kan tidak semua anak punya potensi semua mata pelajaran bisa mencapai 70. Mengapa mereka harus diberi KKM? Jadi KKM itu model pemaksaan. Maka KKTP lah ini solusi dari lemahnya KKM. Nah, gitu. Bagaimana KKM? Ya, tadi ya. Jadi serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik sudah mencapai kompetensi pada tujuan tertentu. Jadi KKTP mah Bapak Ibu didamel ku urang teh sanes kangge membatasi nilai sakitu mun sakitu teu lulus atau teu naek sanes. Tapi eta mah kanggo input ka urang, ka guru-guru, oh ternyata barudak teh mun make metode ieu teh urang teh teu berhasil ngajarna, kedah digentos gitu tah. Diulangi deui. Tah eta KKTP mah. Nah, jadi wajib dibuat oleh seorang guru. Nah, karena apa? Kahiji fungsina kangge ngarefleksikeun. Nyata, oh iya teh ternyata barudak teh pas nganggo metode pendekatan itu teh model eta teh budak teh kararieu ning tah guru teh ngarefleksi. Terus tadinya menganalisis tingkat penguasaan kompetensi. Oh, kan engke teh upami tidak boleh pakai yang baku-baku 80 harus sampai 80 tidak, tapi rentang 60 sampai 80 upami budak teh misalnya mencapainya rentang di antara eta, oh budak teh berarti tos mahir misalnya. Oh, berarti budak mahir tos sekian persen, budak mutacan mahir sekian persen, tak kitu. Kumaha anu tos mahir teh Pak? Eta teh engke nilaina ageng sanes kanggo patokan kanggo nilai. Nya kanggo nilai sanes. Kitu nya. Lalu memperbaiki proses pembelajaran, diperbaiki engke teh. Jadi nanti setelah direfleksi, dianalisis, maka guru melakukan hal perbaikan dalam pelajaran. Ditindaklanjuti nanti yang namanya pembelajaran itu dengan sesuatu yang sesuai. Jadi Bapak dan Ibu teh di kelas teh ngobservasi, nganalisis siswa eta teh. Jadi urang teh Bapak dan Ibu dina kurikulum merdeka mah nya engke di dina file update ge aya. Kurikulum merdeka mah Bapak dan Ibu urang teh dipasihan waktu sataun teh gelondongan. Sanes misalnya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia 5 jam ayeuna boleh engke misalnya ayeuna moal 5 jam nu pentingna teh ayeuna mah sanes bahasa Indonesia tapi matematika misalnya bahasa Indonesia mah ayeuna mah arek 3 jam bae engke minggu engke sabaraha jam dikitukeun jadi gelondongan ayeuna mah eta teh Bapak Ibu ieu teh input kan masukan ka pemerintah ka para ahli oh cenah Pak di sakola teh ieu guru-guru teh henteu fleksibel Pak cenah pami kurikulum teh ayo we kudu ngejar materi kieu oh gitu akhirnya diberi terobosan, sok ayeuna dibere gelondongan. Waktu mah sok atur nyalira, nu penting ieu mah satauneun ye. Atur-atur nyalira, tah eta kurikulum merdeka, fleksibilitas. Ya. Jadi teu aya aturan kudu sabaraha jam. Aya sih patokan mah aya, ngan urang disesuaikan sareng kondisi di dieu. Gitu. Oke, tacan real ya pembicaraan kita, nanti berlanjut ya. Nah, KKTP Bapak Ibu. Sareng KKM. Jadi benten ya. Sepertinya menggantikan KKM. Tapi Bapak dan Ibu dalam kurikulum merdeka KKM itu sama sekali dihapus dan tidak punya persamaan. Sekarang ada tumbuh KKTP itu beda dengan KKM. Jadi banyak yang menafsirkan bahwa KKTP itu pengganti KKM. KKM itu dihapus. Kalau misalnya KKM masih ada, berarti siswa itu belum merdeka Bapak Ibu. Iya, mereka dipaksa untuk mengikuti pola kudu bisa KB minimal 70 misalnya, minimal 80.
Padahal budak teh kemampuan teh rupi-rupi. Tidak semua orang cerdas itu harus bisa matematika. Tidak semua orang cerdas harus pintar bahasa Inggris. Iya, dia itu mungkin punya kepintaran-kepintaran pada bidang-bidang tertentu. Nah, maka kurikulum Merdeka itu ingin mewadahi itu, Bapak Ibu. Nah, yang maksa siapa? Waktu itu ada KKM, itulah proses pemaksaan. Jadi KKM itu Bapak Ibu produk memaksa sebenarnya. Jadi pas dianalisis, ada masukan-masukan ke pemerintah, ada temuan-temuan, oh ternyata KKM itu gitu. Akhirnya atas kesepakatan bersama hapuskan. Dihapus. Tos ulah ngagunakeun istilah KKM. Naon atuh Pak? Aya modelna tapi sebenarnya sanes bertujuan menggantikan KKM. Tapi ini model baru yaitu KKTP. Tadi itu. Ya. Nah, itu. KKM itu pasti ada indikator berbentuk angka ya kan tuh. Terus tidak ada deskripsi. Jadi pokoknya nama KKM mah mun sakitu teh lulus atau napi teu lulus. Bapak Ibu, sok ayeuna sebenarnya dosa para guru itu diciptakan dari KKM. Coba. Bapak Ibu, sok ayeuna KKM di sekolah ieu nu nyesa we ayeuna kelas 8, sabaraha KKM-na? Bari jeung 78 ge duka ti mana teh kengingna rumusna ya kan? Pokona mah 78. Sok ayeuna budak ulangan. Berapa persen yang bisa mencapai 78 dengan sempurna? Dan bagaimana dosa kita tercipta? Yaitu dengan mengelabui ya kan? Karena apa? Ingin menolong mereka kan? Biarlah saya berdosa. Yang penting ya kan? Jadi sebenarnya ini memberikan peluang bagi kita untuk berdosa. Kita menjadi orang yang tidak jujur dengan hati nurani sendiri ya kan? Dia itu sebenarnya jauh amat untuk mendapatkan 78. Jauh. Tapi kan kita berupaya, karena kalau tidak begitu, Pak, nanti siswa saya tidak lulus. Tidak naik. Kasihan. Terus kalau tidak naik dan kasihan, apa dosa? Mungkin. Mungkin. Oh, saya kan akan dupinya naik. Orang tua begini. Pemerintah akan gini. Kepala sekolah juga akan memvonis begini. Mana teh bisa tuh sih ngajar teh gitu kalau abdi dihina-hina kalau kayak daripada resikonya tinggi geus we pala betot cung anu henteu ngabetot-betot di dia cung. Iya. Nah, ya. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya KKM itu ya memberikan peluang bagi kita untuk menciptakan dosa sebenarnya. Bersyukurlah tarik seperti itu. Apakah KKTP ada kelemahannya, Pak? Ya nanti seiring dengan waktu diciptakan nanti penyempurnaan. Sampai kapan, Pak? Sampai dunia ini selesai. Kan ilmu ini ya. Ilmu itu kan terus berkembang gitu. Jadi jangan khawatir, sampai kapan, Pak? Saya bingung, saya ingin membeli mobil tapi banyak diciptakan model-model baru. Saya kemarin misalnya saya kemarin beli mobil Veloz. Sekarang Veloz sudah keluar dari Avanza, ada yang baru. Nanti Pak, kan ada yang baru lagi. Jadi saya akan beli yang mana nanti Pak? Ya itulah, sepanjang Anda hidup akan seperti itu. Gitu. Tidak apa-apalah, jadwal juga yang penting. Ya. Kalau punya rezekinya, ya beli yang baru. Kalau tidak punya, istiqomah lah dengan itu. Terus, selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, di sini tentu saja kita pendekatan KKTP. Ini fokus sekarang kepada KKTP-nya. KKTP Bapak Ibu ada pendekatannya 3, deskripsi, kriteria, rubrik, dan skala atau interval nilai. Ini silakan mau dipakai yang mana, disesuaikan dengan kondisi yang kita punyai. Nah, yang pertama, deskripsi kriteria, Bapak dan Ibu. Anu ngagunakeun kriteria-kriteria seperti ini nih. Jadi misalnya Bapak dan Ibu upami misalnya orang teh nya
Sudah sama orang teh terus ngadamel KKTP teh. Upami Bapak Ibu di kelas ngadamel format-formatnya. Budak anu tos tiasa dicentrang. Ieu dicentang. Eta teh sebenarnya produk KKTP. Urang teh terus ngadamel teh KKTP teh. Bapak Ibu ngagunakeun format-format nih. Upami nuju barudak teh diskusi. Misalnya 1 2 3 4 nya eta barang itu. Eta teh KKTP sebenarnya mah. Ya, deskripsi kriteria. Nah, misalnya tujuan pembelajaran dimasukkan karena bagian eta ini kecil ya. Nah, misalnya saja memadai, tidak memadai, masukkan misalnya tujuan pembelajarannya. Laporan menunjukkan membuat laporan. Siswa disuruh membuat laporan, lalu tujuannya adalah laporan menunjukkan membangun pemenuhan atas implementasi dan sebagainya. Ternyata siswa kelompok ieu memenuhi contreng, ieu tidak memenuhi contreng, ieuna eta teh sebenarnya nama produk dari KKTP. Rubrik. Bapak dan Ibu, rubrik ya pakai rubrik ya. Bapak dan Ibu kalau membuat rubrik itu adalah produk KKTP. Nah, ini diperbesar nih. Bapak dan Ibu, misalnya aya nu namina ieu ya. Deskripsi kriteria untuk ketuntasan tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu ngadamel tujuan pembelajaranna naon misalnya? Tujuan pembelajaran kan dibuat oleh Bapak Ibu atau oleh pemerintah? Nanti akan ada jawabannya ya setelah mengikuti ini. Nah, Bapak Ibu, kriteria tah. Misalnya ieu mah margi abdi fashionnya dina bahasa Indonesia. Misalnya nggak ada melaporan. Kurang teh upami misalnya orang ngaulang tentang laporan, cara membuat laporan misalnya. Ari abdi ngaulang laporan teh barudak teh disebut menguasai pelajaran abdi dinten eta teh kedah naon wae kriteriana. Nu kahiji sareng teh laporan teh menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut sareng teh. Nu kadua menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Naon tah pokona mah saseueur eta we lebetkeun ka dieu. Atos ku urang didamel eta nya. Misalnya Pak Irwan matematika ngadamel pembelajaran materinya tentang bilangan bulat. Ai barudak teh bisa bilangan bulat teh upami kumaha wae. Upami tiasa kieu, Pak, tiasa kieu. Kedah tiasa sabaraha dinten eta? Tina bilangan bulat 4, Pak. Seratkeun eta nu 4 teh. Kemudian teh di dinya teh dipasihan keterangan memadai, tidak memadai. Nah, eta deskripsi kriteria gitu. Ya. Nah, itu KKTP ini. Kemudian rubrik. Misalnya membuat laporan. Membuat laporan teh saya akan melihatnya, Pak, dari 2 hal laporan itu. Pertama dari isi laporan, yang kedua penulisan tanda baca. Oh gitu. Upami tina isi laporan, hidup guru teh hoyong tiasa naon wae ta murid teh. Oh tiasa iya, Pak. Misalnya anjeunna teh laporanna teh tiasa dilebetna teh mampu menulis teks eksplanasina teh dengan bagus misalnya. Oh begitu. Kemudian apalagi mereka itu harus bisa misalnya menunjukkan hubungan yang jelas di antara paragraf dengan paragraf. Oh begitu. Terus upami misalnya engke di luhur teh pasihan judul baru berkembang layak cakap mahir. Tak upami baru berkembang dugi katiasa naon wae teh nu disebat baru berkembang dina pelajaran Bapak Ibu teh. Oh upami yang mung tiasa ieu unggul ya Pak. Baru berkembang eta mah. Misalnya upami di tanda baca, dina tanda baca mah manehna teh nembe ngagunakeun tanda baca sareng huruf kapital teh ngan sabagian nu seseueur nama lalepat keneh, Pak. Oh, eta berarti baru berkembang. Berarti upami tina tanda baca dina baru berkembang mah belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar tidak digunakan secara tepat. Tadi dia, Pak, ku abdi disebat baru berkembang tama upami nembe tiasa kitu mukul mah. Terus upami disebat layak kumaha? Upami sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Jadi sebagian. Di dia mas sebagian besar henteu tiasa, di dia mas sebagian berarti 50% nama ge, Pak. Upami cakap sebagian besar tos tiasa, Pak. Tanda baca huruf kapital nanti tos tepat. Oh, di dia cakap eta.
Upami mahir semuana tiasa Pak. Oh, leres. Terus ayeuna disebat ieu teh urang ngagunakeun kan refleksi ka urang. Ieu teh barudak tos tiasa hanteuna tina mana Pak? Baru berkembang, layak, cakap atau mahir. Minimal Bapak Ibu tos disebat cakap. Cakap apa? Sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat gitu. Baru dia disebut cakap begitu. Jadi mung dugi kalayak mata acan. Jadi upami kumaha Pak? Upami tos cakap ya. Jadi seseueurna teh barudak teh cakap. Berarti metode pendekatan dan model yang kita gunakan itu sudah tepat. Begitu Kak urang ya. Tindak lanjutnya kita boleh melanjutkan ya. Kalau misalnya Pak banyaknya di sini baru layak. Oh berarti model pendekatan dan metode yang kita gunakan pada saat itu belum sesuai. Berarti apa? Introspeksi Kak urang. Ubah gitu. Atuh palami engke teh teu naon lami. Sebab urang mah dipasihan gelondongan ku pemerintah teh saat ini. Waktosna kumaha urang, oh meureun ieu materi teh kategorina materi berat. Jadi upayakeun ieu mah 2 mingguan urang teh keun bae. Jadi engke aya materi nu lebih ringan gitu meureun nya. Jadi Bapak dan Ibu bukan targetnya itu bukan seperti yang lalu, targetnya itu harus menyelesaikan target kurikulum. Tapi di dia mah targetnya adalah pencapaian. Ya, mereka harus mencapai fase ini ketika lulus, yaitu fase ya tadi modelna, kemudian pendekatanna, metodena, ya eta tah nu tilu eta tah. Ieu tina naon ieu nya? Nah, maka gitu. Akhirnya Bapak ngadamel PTK angket teh. Nya. Upami eta tuntas teh tiasa ngadamel PTK malihan. Jadi sebenarnya orang teh tiasa ngadamel PTK sadi dinten ge. Buktina naon? Buktina orang sok sering ngebetotan. Upami sering ngebetotan eta teh ciri-ciri orang teh bisa membuat PTK hampir setiap saat. Tuh ya. Nah, ini rubrik. Jadi Bapak Ibu, sebentar ke sini nih. Kalau loncat itu. Nah, yang ketiga nih, interval nilai. Nah, interval nilai mah Bapak dan Ibu, nah kita tuh ternyata dari keseluruhan itu Bapak dan Ibu, misalnya 0 sampai 40%. Jadi tidak boleh dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu 40% mah. Tidak, harus pakai rentang. Nah, jadi gini ya. Nah, ini. Nah, silakan mau pakai yang mana pendekatan KKTP yang tadi itu. Jadi ada 3 pendekatan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu tentang KKTP. KKTP itu dibuat Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu sebelum masuk ke dalam kelas. Gitu ya. Sebab kalau dibuatnya di dalam kelas, Bapak Ibu di dalam kelas sedang mengajar. Jadi tidak mungkin dapat membuat KKTP. Materi pertama KKTP tuntas. Ya, Ibu, kumaha? Ya, terima kasih Pak. Dalam kriteria tadi kan kita membuat deskripsi apa ya? Ya. Itu bebas maksudnya poin-poinnya itu sesuai dengan materi. Ya. Mau 2 atau 3 atau 4 begitu atau ditentukan bagaimana? Ya. Itulah kurikulum Merdeka. Maka gurunya juga merdeka. Siswa merdeka, guru merdeka. Tidak ada ketentuan Bapak dan Ibu yang harus dijejalkan oleh orang lain. Karena yang tahu tentang kondisi kelas itu kita. Kita ya. Iya, kita. Jadi misalnya Bapak Ibu ngaulang tadinya membahas Indonesia, Abi terang gitunya. Tentang membuat laporan. Ari barudak teh tiasa ngadamel laporan teh upami tiasa kumaha wae. Iya. Pak, ngadamel laporan teh upami barudak teh tiasa kahiji Pak. Isi laporanna sae, nu kadua tanda bacana oge sae. Oh eta. Nah eta lebetkeun berarti jadi kriteria orang keberhasilan kita dari sana. Terus engke dipasihan di luhurna. Layak, tidak layak, yang seperti itu ya. Nah, baru berkembang. Nah itu namanya KKTP Bapak Ibu. Terus
Apakah kita membuat KKTP itu diuraikan banyak? Ya silakan, sebanyak tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan. Tujuan pembelajaran kan itu berdasarkan CP, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka jawab, nu ayat teh CP. Jadi tujuan pembelajaran mah kita susun. Kemudian nanti ada ATP setelah itu, ya. Nah, ya. Jika dari 4 kriteria itu kita kan dari cara pembangunan berbeda, belum baru mencapai 1 yang dianggap memadai. Nah, kapan mengulangnya, Pak? Ya, nah ini seperti bagian ini Pak, misalnya. Nah di sini ada yang namanya baru berkembang. Misalnya menulis tanda baca tadi ya Pak, tanda baca. Baru berkembang, layak, cakap, mahir. Kurang tadi kategorikan Pak. Upami baru berkembang mah, upami bodak teh nulis laporan teh tina tanda baca huruf kapital teh masih seueur anu lalepat Pak. Disebat ke orang baru berkembang. Upami tos sebagian 50% berarti sebagian teh layak. Upami sebagian besar 75% mainannya biasa cakap. Upami sadayana tos siasa mahir atanapi misalnya cakapnya sabaraha. Upami misalnya tina 70 sampai 80% mereka ternyata masuk pada kategori cakap. Nah, gitu ya. Itu. Terus upami orang harus mengulangi lagi apabila bagaimana? Apabila di bawah cakap. Jadi patokannya cakap. Gitu. Ya. Di jam yang itu apa di pertemuan yang akan datang? Harus kita ulang secepat mungkin. Kita kan mengevaluasinya setelah materi pada hari itu tuntas kan? Ya. Jadi kalau belum tuntas Bapak Ibu tidak boleh melanjutkan. Tidak boleh melanjutkan. Dibetot-betot jadi karena itu. Karena apa? Karena yang menentukan waktu itu dan materi itu kita sekarang. Bukan pemerintah. Jadi pemerintah masihan gelondongan saudara itu. Kurang anu menentukan iya bade sakumaha-sakumahana gitu. Makanya Bapak Ibu, ayeuna oge kan nu namina UTS, UAS, nanti ayeuna teh istilahna Bapak Ibu. PSAT nya PAT nu kararitu nya Bapak Ibu, itu kan sebenarnya bisa kita laksanakan secara mandiri. Sebenarnya tidak perlu lagi itu harus dikoordinasi. Ya, kalau misalnya ingin seperti itu, berarti Bapak Ibu harus kompak membuat kegiatan bersama, begitu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Soal itu harus kita buat, harus kita evaluasi, karena kecepatan Bapak Ibu mengajar dengan kelas Bapak Ibu juga, itu berbeda dengan guru yang lain. Jadi guru yang lain tidak bisa misalnya, soal nanti Ibu atau Ibu mah misalnya, Abi mages kana jet, Abi si Ibu teman lebih kana L, atau engke pami dipasihan soal eta, karunya kelas lain gitu ya. Jadi tidak bisa soal itu dibuat untuk semuanya gitu. Iya, jadi oleh masing-masing. Makanya salah satu hal yang dihapuskan ya UN juga tidak ada. Nah, gitu ya. UN tidak ada. Kemudian ujian-ujian yang sifatnya klasikal, yang sifatnya itu sebenarnya itu jika Bapak Ibu mampu melakukannya secara mandiri, mandirilah, begitu. Tidak perlu itu. Makanya buat program masing-masing, gitu ya. Wah Pak, abdi ngadamel, tapi rerencangan henteu kumaha. Silakan koordinasi, karena ini adalah menyangkut kolaborasi di satu sekolah ini. Makanya harus kompak, gitu. Ya, itu mungkin Pak ya. Oke Bapak Ibu, bagaimana KKTP? Kita lanjutkan atau sudah? KKTP ya Bapak Ibu, upami ngadamel KKTP tiasa tuh aya nama upami ngadamel KKTP tiasa tuh kahiji naon Bapak Ibu? Inventarisir tujuan pembelajaran. Ari enjing teh bade ngaulang naon materi naon eta sok judulan nama bidang studinya naon, tujuan pembelajaran naon. Terus ayeuna eta enjing urang ngaulang teh barudak teh sing tiasa naon bae tina materi eta teh. Lebetkeun katanya 1 2 3 4 sabaraha. Terus engke Bapak Ibu
mengukur tingkat keberhasilanna kumaha wae, bade ngagunakeun memadai tidak memadai, bade baru berkembang layak cakap mahir atau interval teh ya. Tadi anu 3 jenis di dieu. Mangga eta sakedik ya. Iya, skala-skala itu. Itu. Ya, ketika Bapak Ibu misalnya ini mau dari awal membuatnya karena sudah berpengalaman bahwa materi itu, karena saya itu sudah menjadi gurunya lebih dari 1 tahun, puluhan tahun, saya sudah tahu lah perjalanan materi di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kieu mun ngaulang ieu abdi terang dugi ka mana lah hancana. Nah, disusun dari awal lebih bagus. Tapi misalnya bade didamel enjing bade ngaulang abdi wengina bade ngadamel. Ya, wios gitu. Kumaha sempet nawe eta mah urang. Nu jelas anu saya nama anu ngadamel gitu. Ya. Bapak Ibu apalagi? Apa yang membuat Bapak Ibu nanti kesulitan membuat KKTP? Kalau tiap mau ngajar buat KKTP. Ya, KKTP. Dan karena memang apa? Karena kita tidak membuat kelas itu menjadi kelas hayalan, ya kan? Tapi kita ingin kita masuk kelas itu dapat real hasil. Jadi bukan kita hanya sekedar memberikan kewajiban saja begitu, kewajiban masuk kelas tanpa hasil. Nah, kita ingin punya target masuk kelas itu apa? Jadi sebenarnya guru profesional itu seperti itu. Tadi malam merenungkan, saya besok apa kerjanya. Itu. Kalau besok misalnya, kumaha esuk we. Nu penting asup kelas. Tah, Bapak Ibu, kita sudah punya TPG, tunjangan profesional guru ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita mensyukuri bahwa kita masih terus diberi waktu untuk berkembang dan berubah begitu. Kalau misalnya saya mau membuat nih untuk 1 mingguan lah Pak materi ya kan 1 materi itu mungkin untuk 1 minggu ya, 1 minggu mungkin. Saya Pak ingin membuat 1 semester. Coba diinventarisir oleh Bapak Ibu dalam 1 semester ini berapa TP yang harus kita selesaikan. Makanya Bapak Ibu sudah punya mungkin prota dan prosem. Tuh. Aduh Pak, prota prosem di mana? Pami ngadamel eta. Aya Bapak Ibu di mana? PMM. Bapak dan Ibu punya teman namanya PMM. Lihat di sana. Bapak Ibu sekarang itu banyaknya ATM. PMM sudah ada itu. Nanti dibuka bagian itu. Jadi Bapak dan Ibu harus akrab sama laptopnya. Margi PMM teh ayana dina laptop. Dina HP ge aya. Ngan engke kedah di print berenya rada sesah atau napi kumalah. Nah, jadi alihkeun tiasa upami Pak Kepala misalnya ayah Ibu Guru atau Bapak Guru cameo tadi caket tangkal ageng misalnya kieu eta meureun keur mukaan PMM. Ya. Jadi aya nama sebenarnya Bapak Ibu kita tidak jauh dari gadget gitu ya, tidak jauh. Ya. Kita baru menyelesaikan 1 nih, kalau juga disebut selesai, ada 3 lagi loh yang harus kita katakan. Kita pukul berapa nih? 10.57 badai tabu 11. Ini KKTP kira-kira sudah ada gambaran ya? Iya. Ya. Salid. Tapi Bapak Ibu setelah digambarkan nanti harus diwujudkan ya. Bapak Ibu terang ayeuna gunung, kieu, peureum gunung. Tah. Gunung geus aya di dieu lah gunung. Engke kudu dituliskeun digambarkeun gunung teh berarti diseratkeun. Engke si gunung teh kudu dinyatakeun urang pergi ke gunung itu melaksanakan gambar itu dibuktikan di kelas gitu. Ya, KKTP Bapak Ibu. Jadi henteu deui KKM. Ayeuna anu ngaulang kelas 7
Kan kurikulumnya terus berubahnya. Bapak Ibu wajib membuat itu ya. Kalau tidak membuat itu, lalu ngapain ke kelas coba? Kan salah satu perencanaan itu. Jadi Bapak Ibu, semuanya biasanya yang direncanakan itu hasilnya lebih baik. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ini dengan cara tradisional yang lama-lama, Pak kapungkur guru abdi teh upami ka kelas teh Pak jiga profesor teu nyanak naon tapi yos an kieu eta nu jiga profesor harita ayeuna mah jiga naon teh teu kaanggo Bapak Ibu sama sekali nu kitu teh ayeuna mah nu hebat ka jero kelas mah nu sagala dibawa kapungkur kantos dina ieu teh kapungkur nyana koper kabeh tah anu tadi ditampilkeun eta guru-guruna teh nyana koper ka kelas teh nya dina koper teh sagala aya teh. Oh, Bapak Ibu. Meureun anu wah, jangan sungkan begitu anak itu. Wah, kamu hebat sekali diberi bunga. Ya. Reward itu selalu benda apa saja. Dengan tangan begini, oh hebat. Nah, itu juga sudah reward, ya kan. Terus anak-anak juga selalu diberi gimmick. Setiap 15 menit Bapak Ibu harus punya gimmick. Gimmick itu berarti mencari arah perhatian. Karena apa? Setelah 15 menit itu kemampuan manusia itu berkurang, daya simaknya, daya dengarnya. Jadi gunakan lain-lain gitu, ya. KKTP atasnya helanya. Ya, KKTP ya. Bapak Ibu, cung anu teu tiasa KKTP ayeuna. Mohon. Naon anu teu tiasana mangga? Mangga. Gelap ya Pak. Untuk tadi tentang KKM dengan KKTP. Sementara untuk KKM kita kan seolah-olah memplot ya Pak dari awal. Selama 1 tahun sudah diprediksi bahwa sesuai dengan SKKD kalau dulu berarti dari 3 kriteria atau ada 4 kriteria dari indeks siswa dan sebagainya. Nah sekarang berarti bisa juga diprediksi seperti itu di awal. Tapi ini sepertinya harus pada waktu itu kita mengajar. Mungkin sebelumnya direncanakan gitu kan. Misalnya besok di kelas 9A berarti saya tadi malam membuat itu. Nah, sementara kita masuk ke kelas berikutnya, bukan A saja kan, ada B, ada C, ada D. Mungkinkah itu sama atau disesuaikan dengan keadaan dan situasi siswa itu sendiri, karena mereka kan otomatis berbeda. Ibu tinggal siapkan format, ya kan? Format yang di kelas A itu sudah di checklist oleh Ibu ya. Di kelas B masih kosong. Tapi kan tujuan Ibu agar pembelajaran itu berhasil kan ada 4 misalnya ya, yang tadi. Kan tetap di kelas itu juga harus ada 4 kan tujuannya. Itu. Iya, untuk semuanya. Berarti tetap sama gitu. Sama, iya sama. Sama dong, berarti diplot semuanya. Iya, diplot sama. Kan kita ingin mengajar laporan itu tujuannya misalnya ada tadi tuh ada 4. Ya di kelas itu juga ada 4 lah. Masa di kelas ini saya hanya 4, di kelas itu ada 5. Nanti tidak adil dong yang ini. Nah, kan begini Pak. Yang kami rasa gitu kan. Kadang di 4 kelas itu memang ada perbedaan situasi itu. Kalau kelas 9A misalnya mereka hampir 90% respon. Nah, sedangkan kelas 9B hanya 50%, apalagi biasanya yang di C anaknya yang luar biasa. Nah, itu malah kita keteteran. Berarti kriteria itu begini, tujuan kita mengajari anak dengan materi itu semuanya harus sama. Mereka harus bisa 4 hal itu misalnya ya dari kita. Kalau mengenai respon, itu adalah hal yang di luar itu. Jadi misalnya hasilnya nanti berbeda, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tapi kita mengajar itu tujuannya, kalau misalnya Ibu misalnya memberi sesuatu tujuannya itu berbeda-beda, pasti kan tidak adil. Misalnya, kadia mah mere opat hal, kadia mah 5 hal. Ih, si Ibu cenah karika abdi mere 4 hal teu diajarkeun cara ngadamel laporan teh kumaha, tata cara isi laporan anu sae teh tanda bacana kumaha, dari ditu mah responna kirang jadi moal diajarkeun tah saeutik we 3 we di dieu mah 4 misalna jeung tanda bacana sagala.
Nah, itu justru menyalahi ketidakadilan. Pokoknya mah orang teh ngaulang mah maksimal. Kita ingin kalau mengajari anak dengan bilangan bulat tadi itu mereka harus bisa 1, 2, 3, 4 nih, 4 hal. Ya di kelas B juga harus itu. Adapun respon dan sebagainya itu adalah dampak. Setelah itu kan itu nanti kita akan contreng-contreng nanti hasilnya. Nah, kalau misalnya nanti hasilnya jadi beda Pak, misalnya di kelas 9A. Iya. Yang misalnya untuk yang ke-1 memadai, kedua memadai. Nah, sedangkan di kelasnya jadi banyak yang tidak memadai. Nah, bagaimana? Nanti itu adalah kerja kita. Tindak lanjut berikutnya. Itu yang namanya nanti kita itu kan ingin mendapatkan tindak lanjut nanti respon berikutnya. Jadi acarakan dulu yang pertama, nanti acara yang keduanya itu. Jadi mungkin di kelas ini anaknya nanti misalnya minggu ini mereka sudah bisa menyelesaikan 2 hal, tapi kelas itu mana biasa hal gitu. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kita dalam satu fase itu mereka dapat menyelesaikannya, fase D itu. Jadi setelah 3 tahun kan digelondong tentunya. Setelah 3 tahun mereka dalam bahasa Indonesia itu harus bisa kategori menyimaknya kudu bisa sakieu, kategori ini sakieu, kategori itu sakieu. Itu. Jadi, dalam pembuatan KTP tidak ada 7 kriteria Pak ya? Ada yang deskripsi, ada yang tulis, ada yang interval. Iya, pilih. Dalam menerapkan sehari-hari harusnya ketiga-tiga yang dipakai atau pilih salah satu? Salah satu dipilih. Iya. Yang sesuai, yang mudah, yang kita bisa. Ya. Tambahan sedikit Pak. Boleh. Ya. Mungkin begini, betul itu maksud Ibu Nina itu. D karena situasi kondisi anak berbeda bisa. Iya. Di kelas A rata-rata orang itu pintar. Iya. Nah, di kelas B ada kurang. Iya. Nah, mungkin yang kita ambil nanti kalau di kelas A itu kalau bahannya sama, targetnya sama, kita ambil misalkan yang mahir ya Pak ya. Berarti di 9A kadang-kadang mahir, di 9B kadang-kadang baru sampai layak gitu. Bisa itu kan? Iya. Ya. Nah, jadi tidak usah menambahkan apa gitu enggak. Ya. Artinya gini Bapak Ibu, ketika tujuan pembelajaran itu kita launchingkan, si kelas A mungkin dapat menyelesaikan hanya dalam 1 pertemuan. Iya. Tapi kelas B mungkin harus 2 pertemuan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Jadi pasti ada yang kendor. Iya, tidak apa-apa. Syukur-syukur sama. Gitu. Pun dalam formatifnya berbeda Pak ya. Dalam formatifnya kita akan menyelesaikan nanti kegiatan formatif itu kalau sudah mencapai tujuan tertentu dari kita. Baru kita laksanakan formatif. Gitu ya. Nah, mengenai formatif dan sumatif nanti ada pembicaraan dalam modul ajar. Jelas. Ya, itu. Gitu ya? Iya. Nanti harus dicoba di kelas. Jadi jangan dibayangkan. Jadi gunungnya itu jangan dibayangkan, tapi digambar dan ditulis. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut ya? Ya. Siap. Oke.